Penyanyi Mita Lestari menanggapi pemasangan baliho para calon legislatif, caleg, di pinggir jalan hingga dipaku di pohon, agar bisa tetap berdiri dan dilihat masyarakat. Mita Lestari menganggap pemasangan baliho caleg yang dipaku di pohon di pinggir jalan, sangat tidak masuk akal dan juga di luar dari nalar. Kata Mita Lestari kepada wartakotalive.com, ketika ditemui di kawasan Depok, Jawa Barat, belum lama ini. Terus menimpa makan korban lah istilahnya, mungkin di masa kampanye sekarang Kamila sendiri melihat gimana tuh? Sebenarnya yang salah bukan korbannya maupun bukan yang naruh baliho ya. Sebenarnya menurut gua pemerintah kotanya yang emang harus lebih ketat lagi dalam ngasih tahu gimana dan standarisasi pakai tiang apa, jangan pakai tiang bambu atau jangan pakai tiang yang emang kalau kena angin dikit jatuh gitu loh. Maksudnya yang kayak itu kan ada standarisasinya ya. Kalau misalnya di pemerintah kota tuh pasti oh ya harus pakai baja nomor segini biar tahan angin, hujan apa dan lain-lain kayak gitu. Jadi menurut gue ya dibalikin ke pemerintah kotanya aja, itu nomor satu. Yang nomor dua ya karena memang lagi masa kampanye ya gue nggak bisa nyalahin juga ya, dan ini kan cuma terjadi 5 tahun sekali anyways, dan nanti kan kita sebelum 14 Februari kan akan ada minggu tenang, nanti kan itu semua baliho akan diambil kan. Nah jadi ya udahlah, menurut gue cukup bertoleransi sih sama semua bendera-bendera yang lagi gue lihat saat ini. Gue cuman kayak gue nggak sabar nih seminggu sebelum 14 Februari masih diambil. Tapi mungkin yang kejadian sampai memakan korban disayangkan nggak sih menurut Kamila tuh? Itu kenapa ya? Kenapa bisa makan korban? Mungkin timpa angin, mungkin ya dikit hilang, menurut gue kalau lo mau naruh baliho boleh, tapi lo juga harus ngitung semuanya, lo harus ngitung dari A sampai Z, kira-kira oke, struktur tanahnya gimana, tiang apa yang lo pakai, kertas apa yang lo pakai, segimana besarnya, apakah tiang itu kan harus dipikirin semua gitu loh. Kayak jangan cuman kalau kepengen diketahuin orang, nama lo pingin dihafalin orang, tapi dihafalinnya dengan cara lo baliho lo nimpa orang. Itu sebenarnya bad publicity sih sebenarnya, tapi bisa jadi good publicity juga. Tapi kan jadinya kasihan keluarga yang ditinggalkan ya. Jadi menurut gue akan ada baiknya kalau semuanya diperhitungkan dengan baik sih. Nggak salah untuk naruh iklan muka lo untuk berkampanye, itu nggak salah. Cuman pikirin juga ke depannya. Kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu harus dipikirin 10 langkah ke depannya. Apakah ini akan affected ke orang lain atau enggak. Sama yang di pohon-pohon ini kan banyak, mungkin yang dipaku-paku kalau jangan dong, jangan paku. Kayak maksud gue, pohon itu kan juga makhluk hidup ya. Kayak lo bayangin kalau badan lo dipaku gitu. Cuman buat sesuatu yang sebentar lagi akan diambil gitu kan, itu rusak ya. Kayak mau naruh baliho dimanapun asal jangan di sesuatu tempat yang menurut gue nggak pas gitu, yang bukan tempatnya. Ya you have to know lo harus taruh di mana, itu aja sih. Tapi kayak kebanyakan yang ngeyel kan, padahal kan udah dilarang tuh contohnya di pohon, tapi masih banyak yang terabas aja udah, itu gimana? Ya mau diapain lagi ya, orang kan ngomongnya udah pakai bahasa Indonesia ya, udah pakai suara juga, tapi kalau misalnya mereka yang nggak ngerti, bukan salah kita yang tidak pernah berhenti untuk ngasih tahu. Itu salahnya dia yang tidak mau tahu. Jadi udah nggak bisa diapa-apain kalau udah kayak gitu. Berarti kan regulasi udah ada, peraturan udah ada, tapi Ya. masih terus ini salah siapa sih kamu Salah yang tidak mendengarkan dong ya. Itu aja sih, maksudnya gue tipikal yang kalau udah salah benar-benar gue bukan yang jilat-jilat atau paras-paras, enggak. Jadi menurut gue ya kalau misalnya lo menjadi wakil negara, mau mewakilin rakyat, mewakilin masyarakat ya, katanya buat kepentingan baik masyarakat, ya lo harus tahu apa yang lo harus lakuin gitu ya. Berarti masyarakat bilang apa ya lo dengerin dong, kan nanti that's gonna be a part of your job. Terakhir Kak, mungkin kampanye ini kan banyak cerita nih, ada video viral yang seorang ibu memaksakan. Wah, gak usah gitu, gue juga di keluarga gue juga gitu kok. Itu gimana kapan Kamila? Gue sih iyain aja, karena kan setiap pendukung 1, 2, 3 ini karakteristiknya beda-beda ya. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Jadi kalau menurut gue ya udahlah gitu, lu berjudil aja, pemilu yang jujur dan adil. Apapun pilihan lu, itu akan jadi tanggung jawab lo buat bangsa dan negara lo. Jadi mau bilang nggak dianggap anak, nggak dianggap istri, nggak dianggap apa, suami, iyain aja.
Nanti pas di dalam itu udah urusan lo sama Allah Subhanahu Wa Taala dan masa Indonesia udah itu. Tapi ada rasa nggak enak nggak sih misalkan kalau disuruh orang tua lu harus pilih ini. Kalau buat Kamita sendiri? Buat gue itu pilihan gue terhadap presiden ada sama besarnya sama pemilihan profesi dalam hidup gue, sama besarnya dengan pilihan gue menikah atau enggak, pilihan gue punya anak atau enggak, itu sama besarnya menurut gue. Itu kalau karena gue muslim, jadi gue harus memilih pemimpin yang harus gue bisa ikutin sih. That's important. Terakhir harapannya apa untuk pemilu tahun ini nih? Semoga pemilu tahun ini bisa berjalan dengan lancar, siapapun pemenang presidennya semoga bisa bisa mengemban tanggung jawab pemilih-pemilihnya dan yang bukan pemilih-pemilihnya. Jadi maksudnya semoga semua 200 juta makhluk Indonesia ini bisa dipimpin dengan pemimpin yang terpilih di 2020. Oke, siap. Jangan lupa subscribe ya.